Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kembali naikkan pujian ini, katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes, Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya jemput kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti Yes, Tuhan. yang terbaik, Walau kadang tak mudah dimengerti. saya undang hambanya Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati Cobaan ku tetap percaya pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Saat ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah pakai hamba-Mu ini. Kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Biar Roh Kudus yang beracara di tengah kami, memberikan kami pemahaman pengertian akan firman-Mu. Terlebih kami boleh jadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tema firman Tuhan kita saat ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita akan membaca ayat ini Bapak Ibu, yang diambil dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia, Bapak Ibu, kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Hidup kita akan diberkati kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Amin.
dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan mempelajari Bapak Ibu apa arti kata mengandalkan. Ya. Kata mengandalkan di sini dari bahasa aslinya Bapak Ibu artinya suatu kepercayaan yang kuat atau yang kokoh kepada Tuhan. Suatu kepercayaan yang kuat atau yang kokoh kepada Tuhan. Dalam konteks Yeremia 17 ini dapat diartikan yaitu menjadikan Tuhan sumber kekuatan. Di dalam konteks Yeremia 17 ayat yang tadi kita baca dapat diartikan menjadikan Tuhan sumber kekuatan. Yeremia sedang mengingatkan bangsa Yehuda agar menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan tidak mencari kekuatan lain selain Dia. Bapak Ibu, ini konteksnya untuk orang Yehuda. Sedikit tentang sejarah Israel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca kitab ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Kenapa ada dua istilah seperti ini? Karena setelah Salomo, Raja Israel itu wafat, Israel itu kerajaannya pecah dua Bapak Ibu. Jadi kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria. 10 suku ikut ke utara. Sedangkan kerajaan selatan Bapak Ibu, ibu kotanya Yerusalem. 2 suku ikut ke kerajaan selatan, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Makanya disebut dengan nama kerajaan Yehuda. Nah, konteks yang kita baca tadi Yeremia 17 tadi ini diingatkan untuk secara khusus buat orang-orang yang hidup di dalam kerajaan selatan, yaitu orang-orang Yehuda. Di mana mereka diingatkan untuk menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan tidak mencari kekuatan lain. Dalam perjalanan sejarah orang Israel, kita lihat bagaimana bangsa ini seringkali tidak mengandalkan Tuhan. Padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib atas bangsa ini. Tapi toh mereka sering mencari kekuatan-kekuatan lain. Padahal dengan jelas Alkitab berkata, diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Amin. Dengan jelas Alkitab berkata, diberkatilah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu Tuhan ada 3 hal yang kita akan pelajari, yaitu ciri orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ciri yang pertama, selalu mencari dan mendekat kepada Allah. Ciri orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan yang pertama, selalu mencari dan mendekat kepada Allah. Hidupnya memiliki kerinduan untuk mencari dan mendekat kepada Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini apa kita sudah termasuk orang yang memiliki kerinduan untuk selalu mau mencari Tuhan dan mendekat kepada Allah? Meskipun mungkin kita ibadah, ada yang ibadah online, live streaming, melalui rekaman, atau kita bisa beribadah langsung seperti hari ini. Pertanyaannya, apakah kita masih mau punya kerinduan untuk selalu mencari dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Tuhan, ini sesuatu rahasia yang penting yang perlu kita pahami. Kita harus punya kerinduan selalu mencari dan mendekat kepada Allah. Itu harus kita bangun Bapak Ibu. Apa yang kita cari hari-hari ini di dunia? Bukankah kita dalam masa-masa yang seperti ini, kita harus lebih banyak menggunakan waktu kita untuk selalu mencari dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sering kita mendengar ada orang-orang tua berkata, saya udah tua, apalagi saya mesti cari. Bukankah saya ingin hidup saya mau mencari Tuhan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Bapak Ibu, ada banyak orang sering berkata demikian.
Tetapi sebenarnya hal itu tidak hanya berlaku buat orang tua. Kita pun Bapak Ibu, baik kita yang masih muda, mungkin merasa diri kita kuat, kita harus selalu mau mencari dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Hal yang paling konkret yang kita bisa lakukan adalah setiap ada kesempatan kita mau mencari dan mendekat kepada Allah. Kalau Bapak Ibu hari ini masih dikasih kesempatan untuk ibadah hari ini, mari kita gunakan ibadah yang ada ini untuk kita mau mencari dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini Bapak Ibu untuk semakin hidup kita mau selalu mencari dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau Bapak Ibu di rumah punya banyak waktu kesempatan, Bapak Ibu mari kita baca Alkitab. Dalam rangka apa? Kita mau mencari dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita punya kesempatan untuk berdoa di rumah, entah itu doa pagi, entah itu doa siang, doa sore atau malam hari, mari kita mau mencari dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita punya kesempatan, Bapak Ibu, ada pendalaman Alkitab atau komsel, kita gunakan kesempatan-kesempatan itu untuk apa? Dalam rangka kita mencari dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Satu kali saya baca sebuah artikel, ada seorang bernama Henry Crowell. Ia terkena penyakit TBC Bapak Ibu ketika dia berusia 17 tahun karena tertular dengan ayahnya. Suatu ketika ia datang ke sebuah KKR dan ternyata Tuhan melawat dia dan Tuhan memberikan dia kesembuhan secara sempurna. Ia bertekad untuk menyerahkan hidupnya menjadi orang yang dipakai Tuhan. Kemudian ia mewujudkannya dengan usaha yang ia beli dari keluarga Quakers. Bapak Ibu pernah dengar istilah Quakers? Dengan nama baru Quakers Oat Company. Bapak Ibu pernah dengar nama Quaker Oats Company? Itu adalah yang kita suka makan, namanya Havermut Bapak Ibu. Ya, yang gambarnya orang tua kan? Ya, Havermut itu yang kita makan itu gambarnya orang tua. Itu adalah makanan sehat Bapak Ibu. Ada banyak gandumnya dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok gambarnya orang tua, enggak orang muda? Itu ada pesannya begini Bapak Ibu. Kalau makan makanan sehat, kita bisa hidup sampai lanjut usia. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Dia memiliki sebuah komitmen dalam hidupnya. Komitmen apa? Komitmen untuk Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, dia menyumbangkan 70% keuntungan perusahaannya untuk membantu pelayanan dan untuk sosial. Bayangin Bapak Ibu. Komitmennya luar biasa orang ini. 70% dari keuntungan perusahaannya untuk membantu pelayanan dan pelayanan sosial. Dan anehnya Bapak Ibu, semakin dia banyak memberi buat Tuhan, semakin perusahaannya diberkati Bapak Ibu. Tapi yang kedua yang menarik ini Bapak Ibu. Dia adalah seorang pengusaha yang paling rajin datang beribadah sekalipun ia sibuk. Dalam artikel itu dikatakan. Komitmen pertama, dia menyumbangkan 70% keuntungannya untuk pelayanan dan sosial. Komitmen yang kedua adalah dia adalah pengusaha yang paling rajin datang beribadah sekalipun ia sibuk. Dalam artikel ini tulis. Bayangin Bapak Ibu. Sesibuk apapun dia punya komitmen untuk mau datang mencari Tuhan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kenapa? Dia tahu Alkitab berkata, diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Jangan heran kalau perusahaan ini diberkati Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, setelah kematiannya, keluarganya menemukan sehelai kartu di mejanya.
kartu itu ditulis 40 tahun silam yang suka ia simpan dalam sakunya. Apa isi tulisan ini Bapak Ibu? Ternyata tulisan itu berupa falsafah hidup dia. Dia punya falsafah hidup yang menarik Bapak Ibu. Dia berkata begini, jika hidupku bisa selalu dijalankan untuk menyenangkan Tuhan, aku akan sangat bahagia. Dia rindu hidupnya selalu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan. Bahkan dia rindu untuk menyenangkan hatinya Tuhan melalui hidupnya. Artikel ini ditulis oleh dari sumber buku Bapak Ibu dengan nama Real Story for the Soul, jilid pertama. Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau belajar Bapak Ibu. Di mana kita hidup mau untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya rasa ini satu hal yang sangat baik. Selama kita hidup, kita belajar terus hidup mencari dan mendekatkan diri kita sama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa ciri orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Ciri yang kedua Bapak Ibu, di sini dikatakan yang kedua, yaitu tetap kuat di masa sukar atau di masa sulit. Tetap kuat di masa sukar atau di masa sulit. Kenapa dia bisa kuat? Kenapa dia bisa bertahan? Karena hidupnya selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa bertahan sampai hari di masa-masa sulit yang kita sedang alami. Karena apa? Kita mau belajar hidup mengandalkan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang mengalami masa-masa sulit Bapak Ibu. Begitu banyak mengalami masa sulit. Bahkan bangsa dan negara kita pun sedang mengalami masa-masa sulit. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit ini, ya, kita melihat begitu banyak orang yang masih hidup mengandalkan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Tuhan? Sehingga Tuhan kasih kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita umatnya. Dan bisa bertahan di masa-masa yang sulit. Bahkan dikatakan begini Bapak Ibu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi tahun-tahun kering. 2020 ini menjadi satu tahun yang kering, yang kita gak pernah sangka terjadi di tahun 2020. Di tahun yang angkanya kembar. Betul Bapak Ibu? 2020. Bahkan kalau kemarin hari Sabtu itu seperti angka bagus. 10, 10, 20, 20. Ya, kemarin 10 Oktober tuh 10, 10, 20, 20. Kita nggak pernah menyangka tahun 2020 ini menjadi tahun kering. Tetapi di tengah-tengah tahun kering yang kita sedang jalani, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti kasih kita kekuatan untuk kita bisa melewati tahun ini. Amin Bapak Ibu. Dan dikatakan kita tidak khawatir dengan tahun kering ini. Selama hidup kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan bisa pelihara hidup kita. Tuhan bisa tolong hidup kita. Tuhan bisa memberikan kita jalan keluar di masa-masa sulit yang kita sedang alami hari-hari ini. Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap kuat di masa sukar. Kenapa? Karena sekali lagi dia mengandalkan kekuatan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Amin. Mari Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Supaya Bapak Ibu tetap kuat.
Jangan undur. Jangan kalah dengan keadaan yang kita sedang alami. Saya berdoa, Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa ciri orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Yang ketiga, yaitu tetap berbuah. Tetap berbuah. Ada buah-buah dalam kehidupannya yang nampak. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Ada buah. Bapak Ibu, buah ini sesuatu yang kita bawa sampai kekekalan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di Alkitab, ya, ada beberapa buah yang kita bisa lihat. Yang pertama namanya buah pertobatan. Yang kedua namanya buah-buah roh. Yang ketiga namanya buah-buah pelayanan. Ya. Jiwa-jiwa yang kita bawa itu jadi buah-buah yang kita bisa bawa. Dan ingat Bapak Islam Tuhan, buah-buah ini adalah sifatnya kekal. Sifatnya kekal, kita akan bawa sampai kekekalan. Nah, bicara tentang yang pertama buah pertobatan Bapak Ibu, itu mesti nampak dalam hidup kita. Artinya, kita dulu mungkin hidup kita tidak baik. Suka ngebohongin orang, suka ngejahatin orang. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus, ada buah pertobatan yang terlihat. Kita gak sama seperti dulu lagi hidup kita. Dan itu harus kelihatan buah-buahnya. Tetap berbuah. Ya. Meskipun dalam masa-masa yang sukar ada buahnya tetap keluar. Bapak Ibu Tuhan, itu buah yang orang bisa lihat dari hidup kita. Yang kedua, buah roh. Dalam Galatia 5:22 minimal ada 9 buah Roh Kudus yang Bapak Ibu bisa alami dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita bisa hidup dalam kasih. Itu buahnya mesti kelihatan. Kalau orang hidup mengandalkan Tuhan, buah-buah rohnya ini mesti nampak, Bapak Ibu. Ya, kelihatan. Hidup dalam kasih, dalam kesabaran, dalam kemurahan, ya. Kemudian dalam penguasaan diri, dalam kesetiaan. Itu mesti nampak dalam hidup kekristenan kita. Inilah ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Bahkan ada salah satu buah yang namanya buah kebaikan. Artinya kita masih bisa berbuat baik. Di tengah-tengah masa yang sulit apapun, kita masih tetap bisa berbuat baik. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa tetap berbuat baik. Kenapa? Karena buah-buah roh itulah yang menolong kita, yang membimbing kita. Bapak Ibu, ada satu kisah seorang naik angkot, Bapak Ibu. Dia seorang naik angkot. Nah, seperti biasa kadang-kadang kalau kita naik angkot, angkot itu suka kejar mengejar penumpang. Nah, angkot yang dia tumpangi ini bersyukur dia tidak ikut kejar-kejar penumpang. Dia lihat di depan ada berapa angkot lagi sedang kejar mengejar. Ya. Lalu ada seorang ibu bersama dengan 3 anaknya mau naik angkot. Berapa kali angkot itu berhenti kemudian tinggal. Angkot itu berhenti tinggal, nggak mau mengangkut penumpang ini. Lalu angkot yang ditumpangi oleh seseorang ini dia berhenti ketika di stop oleh seorang ibu dengan 3 anaknya. Ibu itu berkata pertama begini, "Pak, apakah Bapak nanti melewati terminal?" "Iya, Bu." "Udah Ibu naik." Tapi ibu itu masih belum naik. "Ayo Ibu naik," kata supir angkot. Lalu ibu itu berkata begini, "Pak, masalahnya saya nggak punya uang. Nggak punya uang untuk bayar angkot. Udah Ibu naik saja, udah Ibu naik saja, udah Ibu naik saja." Lalu ibu itu akhirnya naik bersama dengan 3 anaknya. Naik, setelah udah jalan cukup lama, ibu itu turun di dekat terminal.
Setelah ibu itu turun, tidak lama kemudian penumpang yang mengamati itu juga turun. Lalu ketika dia turun, Bapak Ibu, dia keluarkan uang 25.000 rupiah. Dia bilang begini, Pak, ini saya bayar. Kata supir angkot, ini kelebihan Pak. Bapak bayar kelebihan. Tidak Pak, saya bayar ongkos saya dan keempat orang yang tadi Bapak kasih gratis. Lalu si penumpang tadi berkata, jadilah Bapak supir angkot yang tetap berbuat baik. Lalu dia turun. Bapak Ibu, kita orang Kristen, orang percaya, buah-buah roh kita pun harus kelihatan. Kita masih bisa tetap berbuat baik untuk menolong orang. Buah-buah itu mesti kelihatan Bapak Ibu. Ya. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, maka buah-buah itu akan nampak dari hidup kita. Yang terakhir adalah buah pelayanan. Bapak Ibu, buah-buah pelayanan pun itu bisa terlihat. Ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, gereja-gereja yang menghasilkan buah-buah pelayanan. Ya. Gereja itu terus bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang, jadi berkat buat lingkungan. Buah-buah pelayanan yang orang bisa rasakan Bapak Ibu. Kita pun rindu Bapak Ibu sama Tuhan. Dalam rangka kita hidup mengandalkan Tuhan, di mana gereja kita pun terus mengandalkan Tuhan, kita rindu gereja kita ada buah-buah pelayanan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Orang melihat ada sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang Tuhan, saya percaya kita semua pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan buah-buah pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gerejanya di muka bumi ini. Untuk itu pada pagi hari ini, biar Bapak Ibu kita mau belajar hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Dia. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mau menyembah Tuhan kembali. Kita nyanyikan lagu Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Amin. Katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan dari kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Ku sembah, haleluya. Ku sembah. Haleluya.
Mari terus kita menyembah dengan lagu ini. Haleluya. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat ini. Di tempat ini nama-Mu dimuliakan, diberitakan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Puji dengan lembut. Ibu Bapak yang Tuhan kasihi. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kita imani hari ini Tuhan hadir bersama-sama kita. Meskipun dengan mata jasmani kita nggak bisa melihat, tapi dengan mata rohani kita bisa merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Alkitab berkata di mana Tuhan hadir, Tuhan bisa berbuat sesuatu buat hidup kita. Apa yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini? Izinkan Tuhan menjamah, izinkan Tuhan menolong hidup kita hari ini. Bagi Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu sama Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Kita nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Kita katakan sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan Tuhan, tinggikan dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya, Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Ku sembah. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Oh, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. 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 Kau layak disembah Tuhan, Kau layak dipuji. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu sama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah, 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 jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah, jamah, jamah kami Tuhan. Beri kami kekuatan,
Berikan kami pertolongan, berikan kami jalan keluar, berikan kami kemenangan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka milik-Mu, umat kepunyaan-Mu. Tuhan, tolong mereka, tolong hidup mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati dagangan usaha mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Apapun mereka kerjakan Tuhan tolong. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu. Hamba untuk jemaat yang sakit Tuhan, jamah. Tuhan, jamah anak Pak Fajar Kalista. Tuhan, jamah Ibu Oni, Ibu Uang, Pak Gunawan, Saudara Randy. Oh, jemaat yang lain yang sakit, Ibu Cuhanyo Tuhan. Kami hanya mohon kemurahan hati Bapa untuk mereka yang sakit dalam nama Yesus. Biar bilur-bilur menyembuhkan mereka. Biar khusus sama berbuat Pak Berti Tuhan. Mohon kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan, sembuhkan Pak Berti yang sedang sakit hari ini dalam nama Yesus. Biar kuasa bilur-Mu menyembuhkan dia Tuhan. Tolong dia. Mohon kemurahan hati-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon perkenanan hati-Mu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong Pak Berti, menyembuhkan Pak Berti secara ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada buat kami semua yang hadir pagi ini Tuhan. Seorang pujian Kau lewati dari kami Bapa. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.